Bagi orang Minang, kain songket bukanlah kain sarung biasa, tapi merupakan sebuah kain sarung yang dipakai pada acara-acara tertentu. Yang mengenakannya bukan hanya kaum perempuan, namun juga kerap dikenakan oleh laki-laki. Saat penobatan seorang datu atau penghulu, maka kain songket merupakan salah satu tanda bahwa yang mengenakannya merupakan seorang datu atau didik mama. Namun membuat kain songket tak semudah mengenakannya. Untuk sehelai kain sarung songket, seorang penenun membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Waktu ini bisa bertambah jika kain songket yang dibuat merupakan kain balapa, yakni kain yang dipenuhi oleh benang emas atau perak. Para pembuat kain songket menenun secara manual atau yang dikenal dengan alat tenun bukan mesin. Warga di Nagari Pandai Sike yang terletak di kaki Gunung Singgalang sudah sejak dulu dikenal sebagai penenun yang handal. Saat dulu, setiap rumah di daerah itu mempunyai 2 hingga 5 alat tenun. Umumnya, para penenun ini didominasi oleh kaum hawa, mulai dari gadis hingga ibu-ibu rumah tangga. Bahkan keahlian menenun menjadi salah satu syarat tertinggi bagi seorang gadis untuk dipersunting menjadi istri. Saat sekarang keahlian menenun sudah terpinggirkan, banyak warga yang tinggal di Pandai Sike beralih menjadi petani sayur mayur. Menenun hanya dilaksanakan untuk pengisi waktu luang, seperti yang dilakukan oleh Ermawati. Nenek satu cucu ini hanya menenun 3 hingga 4 jam dalam sehari. Kalau yang ini cuma seminggu. Lebih kurang seminggu lah. Iya. Dalam sehari itu berapa jam, Bu? Yang paling 4 jam. 4 jam. Ya 5 jam itu lebih kurang 5 jaman. Ya. Salah satu alat tenun yang paling utama adalah sisia atau sike, yakni alat yang mengatur benang secara helai per helai. Pada zaman dulu, banyak orang yang bermukim di Pandai Sike lah yang dianggap pintar membuat dan menggunakan sike untuk menenun itu. Maka tak mengherankan jika di kemudian hari daerah sejuk di kaki Gunung Singgalang itu dinamakan Pandai Sike. Saat sekarang keahlian menenun di Pandai Sike tak lagi diminati oleh generasi penerus. Mereka lebih cenderung beralih usaha menjadi pedagang atau petani sayur-sayuran karena lebih cepat mendapatkan uang dibanding mengharapkan uang dari hasil menenun yang butuh waktu lama. Hasil tenun songket Pandai Sike sendiri bisa dibeli di toko-toko souvenir yang banyak terdapat di sekitar daerah Pandai Sike. Sehelai kain songket biasa dengan motif yang sederhana dijual 1 hingga 2 juta rupiah per helainya. Namun jika songket tersebut dibuat dengan dasar kain sutra, maka harganya melambung tinggi hingga 5 juta rupiah per helainya. Melihat minimnya minat warga Pandai Sike untuk belajar menenun harus menjadi perhatian serius bagi tetua setempat. Pasalnya jika tak segera diantisipasi, maka tenun Pandai Sike hanya akan jadi catatan sejarah. Dari Pandai Sike, Aldian dan Sri Louis melaporkan.